Ya, selamat siang teman-teman ya. Di hari libur ya, videonya adalah video saya yang saya rekam ya pada saat hari libur kerja kemarin, hari Sabtu ya teman-teman. Cuma ya baru tak dubbing hari ini Selasa ya. Selasa ini juga saya libur kerja. Jadi pas libur kerja ya kesehariannya ya paling beres-beres ya, nyuci, udah itu sarapan bentar, terus jadi kalau nggak saya ke pantai ya, kalau pas cuaca cerah, kalau nggak ke pantai ya saya ke taman teman-teman ya. Ya cuman sekedar buat ngosongin pikiran teman-teman ya, biar buat introspeksi juga. Selama hari-hari sebelumnya itu saya banyak kegiatan yang manfaat atau yang sia-sia gitu. Jadi biar tetap konsisten gitu teman-teman ya, entah itu kan saya sudah ada tujuan ya untuk menjadi menjadi apa ya, itu rahasia saya ya. Jadi saya sudah tahu tujuan hidup saya supaya bisa lebih bermanfaat ya untuk keluarga saya, anak istri ya, dua orang tua saya ya, yaitu dengan meningkatkan kualitas diri gitu teman-teman ya. Ya salah satunya terus belajar ya teman-teman, belajar apapun itu teman-teman ya, yang penting kita bisa lebih bermanfaat ya untuk minimal keluarga terdekat kita. Nah ini saya sedang menuju ke ini ya, ke Siakuso atau Balai Kota untuk mengambil kartu My Number saya ya, karena kartu My Number saya sudah habis masa berlakunya. Jadi mau saya ambil di hari Sabtu ya. Saya nggak tahu kalau hari Sabtu libur ya, ternyata libur. Terus ini hari Selasa mau saya ambil ya, hari ini hujan teman-teman ya. Hari pas saya dubbing ini, saya dubbing di musola ya, ini di Mall Aeon Makuhari Toyosuna. Saya baru tahu ya di Mall Aeon Makuhari Toyosuna itu ada musola ya, padahal saya sudah setahun lebih di sini ya, setahun lebih sebulan ya. Hidup di Jepang baru tahu kalau ada musola di Mall Aeon Makuhari Toyosuna di lantai 4 teman-teman ya, lebih tepatnya di Grand Mall-nya ya, kan Mall Aeon kan ada yang buat hewan, ada yang dekat stasiun, sama yang di paling belakang itu yang Grand Mall teman-teman ya. Dia kan luas ya. Itu ada di lantai 4. Jadi masuknya tuh harus di-scan muka dulu ya. Nanti petugasnya ngelihat baru sampean bisa masuk. Soalnya gerbangnya dikunci sama petugasnya. Jadi sampean harus scan muka dulu gitu. Nah, di lantai satunya itu ada konser ya, boyband Jepang. Jadi mungkin nanti ada samar-samar kedengar berisik ya. Mohon maaf. Gitu. Biasa boyband Korea yang nonton ya cewek-cewek ya, cewek-cewek Jepang pada pakai lampu stick gitu ya, sambil joget-joget gitu. Jadi saya sempat mau foto ya, ketahuan sama petugasnya nggak boleh difoto ini ya konsernya gitu, katanya gitu. Jadi video ini saya mau membahas ya pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya teman-teman. Sekaligus ini juga video terakhir ya teman-teman untuk tahun ini, tahun 2025. Karena saya mau fokus teman-teman ya. Kemungkinan saya buat lagi video di bulan Februari tahun depan ya teman-teman, 2026 kalau saya masih ada umur ya. Insya Allah saya akan buat video. Dan juga
Untuk yang grup WhatsApp Kumat Japan ya sudah saya tutup ya, dan saya nggak akan buka lagi. Saya sudah cukupkan 12 orang anggota. Untuk yang ada satu orang yang tinggal nunggu wawancara sama perusahaannya ya. Itu juga karena usaha dia sendiri ya. Grup ini cuman buat sharing-sharing saja, sharing-sharing informasi. Terus yang satu lagi ada yang sedang ini ya, mau ikut tes JFT dan SSW ya. Nggak tahu harinya kapan, cuman dia sudah naik bis ya ke lokasi tujuan. Jadi jauh teman-teman ya. Dia tinggal di mana ya? Di Kalimantan apa kalau nggak salah. Jadi lokasi tesnya tuh jauh teman-teman, harus naik bis. Nah kalau yang lain masih belajar ya, belajar N5, ada yang masih belajar hiragana katakana. Ya saya udah nggak terima lagi ya teman-teman anggota, jadi cukup 12 orang ya. Harapannya nanti anggota member ini ya semuanya bisa sampai di Jepang gitu. Bisa kerja di Jepang, amin. Ya itu nggak muluk-muluk teman-teman. Kalau sampean bisa kerja di Jepang, nanti kan hasil kerja sampean bisa buat untuk membantu keluarga sampean, entah itu anak istri atau orang tua ya gitu. Sampean bisa belajar banyak ya di negara Jepang karena banyak orang dari berbagai macam negara ya. Jadi ya selain bisa belajar budaya Jepang juga bisa belajar budaya orang-orang dari negara lain ya. Gitu teman-teman ya, itu aja sih. Nah, ini ya teman-teman pertanyaan yang sering kali ditanyakan berulang-ulang ya. Yang pertama ya, biaya hidup di Jepang kan mahal mas gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, emang nggak kesepian hidup sendiri di Jepang gitu yang kedua. Nah, untuk yang pertama ya, mas emang bisa nabung terus ngirim ke Indonesia, kan biaya hidup di Jepang mahal, emang masih ada sisa dari gajian gitu. Sering ya ditanyakan seperti itu. Ya sebelum saya berangkat ke Jepang, memutuskan kerja di Jepang juga saya ada kepikiran seperti itu teman-teman ya. Karena ada berita-berita dari teman-teman yang di Indonesia yang dulu kerja magang ya, Kensuse itu sering berkeluh kesah ya bahwa gajinya tuh nggak worth it lah, jadi habis cuman buat kebutuhan hidup gitu sehari-hari katanya gitu. Tabungan nggak ada, pulang-pulang nggak ada tabungan ya, paling uang dapat cuma dari Nenking itu teman-teman. Nenking itu kayak BPJS tenaga kerjaan ya kalau di Indonesia, jam sostek, jadi bisa dicairkan kan, kita tiap bulan kerja kan dipotong Nenking itu ya. Itu terus teman saya juga ada yang magang Kensuse ya di salah satu LPK ternama di Cikarang teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah ada yang tahu sebagian ya. Itu balik-balik yang nggak ada tabungan teman-teman ya. Dan saya mikir kayak gitu, cuma karena saya pikir-pikir di Indonesia terakhir saya kerja itu ya di gudang. Jadi kalau sampean sudah semakin tua itu paling level perusahaannya itu turun ya. Yang dari pertama tuh otomotif ya, yang paling nomor satu biasanya yang bonafit. Nanti dari otomotif turun ke elektronik, turun ke packaging ya, atau apa sih namanya, packaging tuh ya kayak plastik-plastik gitulah ya. Elektronik ya misal kayak Epson gitu ya. Jadi misalnya otomotif nih, dari otomotif Astra nanti turun ke elektronik kayak Epson, nanti turun ke packaging misalkan apa Supernova.
Nanti dari packaging turun ke makanan ya banyak ya, ada Siantar Top dan lain-lain, Monde. Nah nanti dari makanan biasanya udah paling mentok kalau usia ke 30 ke atas tuh di gudang teman-teman ya. Angkat-angkat barang, bongkar-bongkar muat. Nah itu saya di gudang ya, di kawasan MM 2100 ya, salah satu gudang, namanya nggak saya kasih tahu ya. Meskipun di MM gaji saat itu kan harusnya 5.100.000, saya itu digaji 2.500.000 teman-teman ya, setengahnya. Sampean mau terima ya monggo, nggak terima ya udah, nggak usah kerja di sini, masih ada banyak yang nganggur, ibaratnya seperti itu kan. Mau nggak mau ya daripada nganggur ya udah tak ambil. Ya sebelum saya kerja di gudang itu saya kerja jadi tukang antar galon isi ulang teman-teman ya. Pas saya nganggur itu di perumahan. Ya udah saya ambil aja lah ya. 2.500.000 itu hidup bertiga ya, saya istri sama anak ya. Bayangin teman-teman. Saya pikir-pikir daripada di Indonesia ya udah saya cobalah, meskipun banyak seliweran ya berita-berita dari Kenjuse, anak-anak magang, bahwa gaji di Jepang itu udah nggak worth it ya, udah yang nggak sesuai lah sama mahalnya biaya hidup. Terus saya coba teman-teman, karena saya kan kerja di Jepang sebagai visa kerja ya, bukan magang ya, jadi ya siapa tahu itu gajinya beda, masih bisa nabung. Dan pas saat sampai di Jepang, saya kerja ya, dan memang mahal biaya hidupnya teman-teman ya. Mahal, semangka aja yang ukuran sama ya di Indonesia itu harganya 60.000 ya, satu semangka utuh. Di sini itu bisa 500.000 rupiah teman-teman, satu buah semangka. Nah yang paling parah beras ya, beras itu 5 kilo 500.000 rupiah teman-teman. Misalkan beli yang dulu saya awal-awal beli yang 24 kilo ya, 24 kilo dulu tuh sekitar 800.000 ya, itu sudah sama ongkir. Sekarang 24 kilo tuh 2,5 mang teman-teman ya. Beras 24 kilo tuh 2.500.000 rupiah sekarang. Kalau di Indonesia kan 24 kilo paling sekitar 300 ribuan ya, yang level yang ini ya, kualitas yang rendah ya, tapi kan masih enak dimakan itu. Di Jepang 2,5 juta teman-teman, 24 kilo. Makanya saya sudah nggak makan nasi teman-teman ya, udah hampir setahun. Nah tapi pikir-pikir daripada buat beli nasi, saya beli ayam aja. Ayam 2 kilo harganya ini teman-teman, 100.000. Wah, 2 kilo 100.000, beli 4 kilo aja 200.000 ya. Jadi beras daging ayam 5 kilo itu 250.000 rupiah teman-teman. Jadi setengahnya dari harga beras 5 kilo. Sama-sama 5 kilo nih ya daging ayam, itu lebih murah daging ayam. Jadi saya akalin, saya beli daging ayam, terus saya makan sayurannya ya selada itu ya, selada yang murah-murah kan ada 99 yen ya. Itu jadi kita akalin gitu teman-teman ya, kita cari pengganti alternatif dari nasi apa ya, daging ayam. Saya banyak makan daging ayam, saya sehari bisa makan daging ayam kukus itu setengah kilo ya teman-teman, 500 gram sehari. Terus saya makan selada ya, jadi saya tuh makannya urut ya, makan natto dulu ya, satu pack. Natto tuh kayak kedelai fermentasi teman-teman ya. Saya makan natto satu pack, terus itu sehari ya. Itu biasanya saya makan sekali pas makan siang doang, makan malam biasanya ngemil doang.
bukan makan utama saya siang. Jadi pas makan siang itu saya makan natto 1 pack, terus makan selada ya. Selada 99 yen tuh bisa buat 4 hari teman-teman. Tak makan selada, jadi 1 tupperware gitu selada udah tak kupas-kupasin. Habis itu saya makan ayam kukus paha ya, paha 500 gram tak makan. Nah kalau udah kenyang ya makan ayam kukus udah kenyang tuh 500 gram ya. Sisanya paling kalau mau ngerasain karbohidrat saya makan ubi teman-teman. Jadi ubi itu murah teman-teman ya. Ubi sekilo tuh paling 250 yen ya. Atau sekitar 25.000. Murah teman-teman ya. Saya belinya ubi. Terus ubi itu makan dikit aja udah kenyang teman-teman ya. Seratnya tinggi gitu. Jadi saya ngakalinnya gitu. Ini kebutuhan hidup, biaya hidup saya teman-teman ya itu cuman 2 mang teman-teman ya, sekitar 2 mang itu udah bisa makan enak. Kadang saya masih bisa jajan ya kayak snack-snack gitu. Itu 2 mang ya sekitar 2 jutaan itu udah sama listrik, air itu, gas bayarnya. Itu jadi tergantung gaya hidup kita ya. Kalau hidupnya sesuai kebutuhan ya paling habisnya segitu. Nah itu saya masih bisa ngirim ini ya, ini ada bukti ya, saya ngirim uang kemarin itu sekitar 18 juta rupiah ya, saya kirim 18 juta rupiah. Itu aja masih uangnya masih tak pakai yang buat nanti persiapan pulang ke Indo ya, soalnya kan saya bentar lagi ya, bulan ini saya pulang ke Indonesia. Jadi saya ambil spare buat nanti perjalanan ke bandara. Misalkan saya nggak pulang ke Indonesia, mungkin saya bisa kirim 20 juta ya ke Indonesia gitu teman-teman. Jadi dengan gaya hidup sesuai kebutuhan, sampean masih bisa kirim ke keluarga minimal 15 juta rupiah lah. Memang mahal, biaya hidup di Jepang mahal, tapi kan kita masih bisa cari alternatif-alternatif yang lebih murah gitu ya. Misalkan teman-teman pengen sesuatu ya, oh aku nggak pernah makan sushi ya, udah coba makan sushi, udah sekali aja kalau saya gitu ya, tak cobain sekali, oh rasanya gini gitu. Ya mahal, tapi kan kalau nyobanya cuma sekali kan nggak apa-apa, minimal kan udah tahu rasanya. Jangan tiap hari makan sushi ya habis nanti uang sampean gitu. Itu diakalinya ya. Jadi hidup sesuai kebutuhan. Kan tujuan saya kerja di sini kan buat apa? Buat menafkahi anak, istri dan keluarga, orang tua. Jadi ya selama saya masih bisa hidup sehat ya, masih bisa menikmati ketenangan hidup di Jepang ya. Jepang kan banyak tempat-tempat yang tenang, sunyi ya. Jadi saya tuh bisa lebih introspeksi diri, saya bisa lebih tahu oh tujuan hidup saya apa sih gitu, apa yang ingin saya capai dalam beberapa tahun ke depan kan gitu. Terus setelah tahu tujuannya apa sih langkah-langkah yang harus saya lakukan. Nah itu kita jadi bisa lebih tahu ya, memahami apa sih yang sebenarnya ingin kita capai gitu. Soalnya kalau kita nggak di dalam suasana kehidupan yang tenang ya, misalkan kita sudah terjebak ya di pekerjaan, misalkan di Indonesia ya sudah tiap hari itu kejebak macet, belum nanti pekerjaan yang hektik ya, yang menyita fokus, nanti pulang-pulang juga macet, capek di jalan, jadi setiap hari itu kayak gitu terus, nggak sempat mikir buat introspeksi nanti introspeksi di hari-hari sebelumnya tuh saya sudah melakukan hal yang bermanfaat nggak sih, apa saya hanya melakukan rutinitas yang sia-sia gitu. Terus kedepannya tuh sebenarnya apa sih yang ingin saya capai, sebenarnya saya tuh mau jadi apa sih kan itu
supaya kita bisa hidup lebih tenang gitu teman-teman ya. Ya pasti stres ya tiap hari macet ya. Saya tuh kalau lihat kemacetan lalu lintas ya, entah itu di Bekasi, Cikarang tuh dengan suara klaksonnya tat itu udah pusing duluan ya. Belum sampai pabrik itu udah capek. Belum nanti di pabrik ya, kalau yang kerjanya kayak mikir ya kayak di PPIC atau apa itu kan, tambah pusing lagi teman-teman ya. Harus telepon customer, supplier ya, delivery segala macam. Belum nanti pulangnya, apalagi kalau yang jadi manajer ya kan gitu. Nah, kalau di sini kerjanya nggak begitu pakai otak teman-teman ya, lebih ke fisik. Jadi ya selain tak anggap olahraga ya, kerjanya nyantai, cuman potong-potong daging. Saya masih bisa kirim bersih ya sekitar 15 sampai 20 juta ya ke Indonesia kan, itu udah alhamdulillah teman-teman. Sisanya buat saya menikmati hidup di Jepang ya, ya sesuai kebutuhan hidup ya, makan, jalan-jalannya tinggal naik kereta yang sudah dibayar oleh perusahaan ya. Tiap bulannya sudah diganti sama perusahaan. Ya sekitaran sini aja. Itu aja udah cukup buat saya ya. Banyak pantai-pantai yang sepi, tenang untuk introspeksi diri gitu teman-teman. Itu yang penting ya teman-teman, selalu sadar, menyadari diri, introspeksi diri. Karena kalau kita nggak sadar, nggak introspeksi ya, kita nanti akan jadi budak dari hawa nafsu kita sendiri ya. Kita akan menjadi budak dari angan-angan dan pikiran kita sendiri. Kita akan jadi budak dari mood kita sendiri ya. Mood kita kan berubah-ubah ya. Kalau kita nggak sadar, nggak aware ya, kita akan terombang-ambing terus ya. Jadi kita nggak akan pernah bisa mencapai tujuan hidup kita itu apa gitu loh. Jadi itu kita selalu setengah-setengah dalam menjalani hal, jadinya nggak sampai-sampai kayak gitu. Udah ya, itu yang pertama ya, biaya hidup memang mahal di Jepang tapi masih bisa diakalin gitu ya. Nah, terus yang kedua ya, emang nggak kesepian mas di Jepang, hidup sendiri di Jepang. Sampean ini di awal-awal ya, misalkan biasanya sih kalau di awal-awal tuh rekrutmen ada temennya ya. Sampean nanti pasti awal-awal ada temen barengannya lah. Tapi paling nanti sebulan 2 bulan sama udah pisah, terus hidup masing-masing ya, sendiri-sendiri. Menurut saya teman-teman ya, kalau kita tidak bisa bersahabat ya dengan teman yang selalu menemani kita ya, dari lahir sampai nanti kita meninggal secara fisik ya, tapi bukan secara jiwa. Jadi teman siapa sih mas itu yang selalu menemani kita dari kita lahir sampai kita nanti meninggal? Ya diri kita sendiri teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa berteman baik dengan diri kita sendiri, tidak bisa bersahabat baik dengan diri kita sendiri ya, selamanya kita akan selalu kesepian ya, merasa kesepian ya. Mau dimanapun, mau sampean di tempat ramai, mau sampean punya banyak teman ya, tapi kalau sampean tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, ya sampean akan selalu merasa kesepian. Entah itu nanti di tempat ramai kok rasanya sepi gitu. Kalau di tempat sempit sampean nggak betah, pengennya keluar, jadi tuh sama diri sendiri tuh nggak betah gitu. Itu bahaya teman-teman ya. Sampean mau di tempat negara yang rame kayak Indonesia ya tetap merasa kesepian. Nanti mau di negara Jepang yang tempatnya sepi ya sampean tetap merasa kesepian gitu. Tapi beda kalau sampean sudah menerima diri sampean sendiri, sudah
berdamai ya dengan diri sendiri. Sudah selesai lah, ibarat aku udah nggak pengen apa-apa meneh gitu. Saya sudah merasa cukup dengan diri saya. Saya sudah nggak pengen apa-apa lagi. Yang saya ingin berikan ya ingin memberi gitu ya kepada anak istri, orang tua ya, memberi yang terbaik. Jadi kasih itu teman-teman, kasih sayang kan. Yang Maha Pengasih kan selalu mengasihi kita ya teman-teman ya. Selalu memberi. Jadi kan rahasia kehidupan itu ya memberi teman-teman ya, dan memaafkan. Jadi the secret of living is forgiving ya. Nah, dari forgiving tuh nanti jadi forgive ya. Forgive itu memaafkan. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memberi tanpa mengharap kembali dan bisa memaafkan ya, sampean sudah berdamai dengan diri sendiri ya. Sampean sudah menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Udah nggak butuh apa-apa lagi gitu. Sampean sendiri sudah cukup gitu. Itu. Sampean nggak akan pernah merasa kesepian ya kalau sampean sudah menerima teman sejati sampean yang ada di dalam diri ya, yang Maha Pengasih kan ada di dalam diri kita ya. Sampean sudah sadari itu, nanti kalau misalkan di Jepang ya ada pohon-pohon itu ya akan menjadi teman kita ya, pohon-pohon, langit ya, matahari. Jadi kita akan selalu didampingi oleh Ibu Pertiwi ya, bumi, dan Bapak Angkoso ya, matahari. Ibu Pertiwi kan selalu memberi kita ya, makanan-makanan itu kan dari tanah kan. Terus tumbuhan kan dimakan oleh hewan, hewan kita makan, tumbuhan kita makan kan, semuanya dari bumi Pertiwi ya. Kita nggak akan merasa kesepian, selalu ditemani ada pohon-pohon, ada angin, air ya, tanah ya. Ya kita ajak bicara aja gitu. Terima kasih, bilang aja terima kasih. Kadang saya suka peluk pohon ya, di sebelah tempat saya biasa pull up ya, itu di taman. Itu sebelah tempat pull up kan ada pohon sakura itu ya. Mas sekarang sakuranya udah pada rontok ya, jadi daun sekarang. Saya kadang suka peluk itu ya, pohonnya ya. Pohonnya besar itu ya, batangnya lebar, enak buat dipeluk. Jadi damai gitu teman-teman ya. Nggak kesepian. Kalau pas matahari bersinar kan sampean merasakan hangat, bilang terima kasih gitu. Karena matahari saya bisa merasakan kehangatan dan bisa mendapatkan kekebalan tubuh ya, jadi nggak gampang sakit sampean kalau kena sinar matahari ya. Hal-hal kecil seperti itu ya, pada makanan kita ucapkan terima kasih gitu. Jadi nggak pernah kesepian teman-teman ya. Alam selalu menemani kita teman-teman. Alam itu kan bapak ibu kita yang sesungguhnya ya, di luar ibu kandung dan bapak kandung kita teman-teman ya. Alam ya, Bapak Angkoso matahari, bumi, Ibu Pertiwi bumi teman-teman. Jadi saya nggak pernah merasa kesepian selama di Jepang ya. Meskipun saya suka di tempat-tempat yang sepi seperti di pantai, di taman ya, menyendiri, tapi dalam diri saya itu rame teman-teman ya. Pikiran kan suka bicara gitu ya. Ngoceh itu ya saya amatin, saya sadari, oh pikiran lagi di hati kadang terasa kayak sesek gitu ya, kadang lega ya, diamati gitu. Jadi alam semesta kecil tuh ada di dalam diri kita ya, kita kan sama, ada unsur dalam tubuh kan, ada unsur air, angin ya, cahaya, udara, sama kayak di bumi ya, alam semesta besar ya. Jagat besar, jagat kecil ada dalam tubuh kita gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya, jawaban dari saya mengenai
biaya hidup di Jepang dan eh, hidup sendiri di Jepang ya, apakah nanti kesepian apa enggak gitu. Jadi teman-teman harus bisa berdamai dulu ya dengan diri sendiri, nanti baru mau dimanapun sampean nggak akan pernah kesepian gitu. Itu aja sih teman-teman ya, kalau sampean tenang, selalu menyadari ya segala aktivitas yang dilakukan, ya insya Allah tahulah nanti mau ngapain gitu. Ada aja ide yang datang, oh saya ada kehendak buat mewujudkan ini gitu. Saya mau meningkatkan diri lagi supaya saya nanti bisa lebih bermanfaat buat anak istri, keluarga kan gitu. Jadi selalu upgrade diri supaya lebih bermanfaat gitu teman-teman ya di hidup ini ya, di kehidupan yang singkat ini teman-teman ya. Tunggu singkat loh teman-teman, tahu-tahu ini udah umur berapa saya? Udah 38 teman-teman, tahu-tahu udah 38. Waktu singkat teman-teman. Di Jepang Tokute Gino 5 tahun ya, ini udah setahun saya. Tahu-tahu udah setahun ya. Kalau tidak kita manfaatkan dengan maksimal ya kita 5 tahun cuman buat kerja doang gitu, nggak ada apa-apa teman-teman ya. Jadi harus dieksplor, dimaksimalkan ya hidup kita hari ini sekarang ya. Di sini dimaksimalkan. Nggak usah ngawang-ngawang ke masa lalu ya, masa lalu sudah berlalu ya. Dan nggak usah awang-awang terlalu jauh ke masa depan ya. Masa depan hanyalah ilusi karena realita hanya ada di sekarang ya teman-teman. Sekarang ya, di sini ya. Nah itu kita maksimalkan, entah itu mau belajar keterampilan baru atau belajar banyak lah ya, macam-macam teman-teman ya. Belajar bahasa baru atau belajar usaha baru ya. Ya semuanya tujuannya ya untuk memberi teman-teman ya. Memberi kepada orang-orang terdekat kita yang kita sayangi, keluarga ya, nanti dari keluarga bisa kita beri ke orang lain teman-teman, seperti itu. Hakikatnya itu kita itu sendiri ya, jadi misalkan kita bersahabat ya atau berteman, persahabatan itu ilusi teman-teman ya, jadi yang hakiki itu adalah perpisahan ya, karena sewaktu-waktu nanti pasti berpisah teman-teman, entah itu salah satunya meninggal atau salah satunya nanti menikah ya, terus berkeluarga dan pasti nanti punya kehidupan dan kesibukan masing-masing teman-teman gitu. Kita nggak akan pernah terus bisa bersama. Nah, yang selalu bersama-sama diri kita ya ini diri kita sendiri gitu, yang ada di dalam diri kita yang selalu menemani dan selalu mengasihi ya, yang maha pengasih dan maha penyayang itu kan ada di dalam diri kita. Cuman kita seringnya itu melihatnya keluar gitu ya, keluar diri teman-teman ya. Jadi selalu melihatnya tuh dengan mata zohir ini ya, dengan satu mata doang ya, mata zohir, tapi mata batinnya tuh jarang dipakai. Jadi ketika melihat keluar tuh kita lupa untuk melihat ke dalam gitu, melihat apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan ya dalam hati kita. Jadi misalkan pas lagi marah ya, itu yang dilihat tuh keluar ya, itu salahmu, mungkin mergo salahmu gitu, mesti kan gitu. Jarang tuh melihat ke dalam. Oh, ini aku lagi marah. Oh, kenapa saya marah ya kan gitu. Jadi dilihat ke dalam. Dilihat rasa marahnya, rasa seseknya di dada ya. Nanti lama-lama tuh reda gitu. Jadi kita tuh nggak reaktif terus ya, nggak marah-marah terus, tapi lebih ke responsif ya. Jadi dilihat dulu sebelum bertindak gitu. Dicek, oh saya marah ini kenapa, atau hanya karena bawaan emosi aja kan gitu. Jadi lebih bijaksana teman-teman ya, menjalani hidup ini gitu.
Siapa lagi ya? Ya itu aja sih teman-teman ya. Yang sering ditanyakan teman-teman ya kalau mau ke Jepang. Sekaligus ini video terakhir ya, sebagai osirase atau pengumuman bahwa saya juga sudah nggak nerima anggota grup WhatsApp ya. Jadi sudah cukup 12 orang. Saya harap semua member di grup WhatsApp bisa kerja di Jepang semua ya. Dan bisa mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Supaya bisa lebih bermanfaat teman-teman ya, seperti pohon pisang teman-teman ya, itu kan semua bisa dipakai ya, manfaat ya, dari batangnya, terus buahnya, terus apalagi daunnya ya, semuanya bisa dipakai, akarnya ya, semuanya dibuat kerajinan ya. Dia kita contoh pohon pisang teman-teman ya, sudah diambil itu dia masih bisa tumbuh lagi ya, bertunas ya, jadi manfaat terus teman-teman ya. Ya itu ya, jadi teman-teman jangan khawatir nanti nggak bisa nabung ya, itu tergantung dari gaya hidup teman-teman ya. Kan ada stand up komedi ya, namanya siapa lupa saya, yang suka naik gunung itu teman-teman ya. Itu kan dia ikut film terus dia ngomong lagi dipalak sama preman ya. Premannya mah diceramain, tahu rumus fisika nggak? S sama dengan W per F ya. Jadi S itu perubahan, W itu adalah usaha ya, dan F itu adalah gaya ya. Jadi perubahan sama dengan usaha dibagi gaya ya. Jadi kalau ingin perubahan besar terjadi dalam hidup kita, misalkan yang awalnya hidup ya datar-datar aja ya, nggak punya tabungan, terus ingin berubah punya tabungan ya, itu ya. Jadi S itu sama dengan W ya, jadi berbanding lurus dengan usaha, berbanding terbalik dengan gaya ya. Supaya S-nya besar, hasilnya perubahannya besar ya, kita harus banyakin usaha teman-teman ya, dan perkecil gaya. Kalau kita usahanya udah kecil tapi besar di gaya ya, usaha perubahannya nggak ada ya, malah nanti minus teman-teman ya jatuhnya gitu. Jadi kalau kita mau mendapatkan perubahan yang besar dalam hidup kita ya, kita harus banyak-banyakin ya berusaha, dan kurang-kurangin gaya teman-teman gitu ya. Hidup sesuai kebutuhan aja teman-teman, gak usah apa itu namanya beli fashion ini, ikut beli fashion itu, atau misalnya sudah di Jepang kan fashion godaan di Jepang banyak teman-teman, makanannya enak-enak, terus wah pokoknya fashionnya banyak, tempat-tempat destinasinya bagus-bagus teman-teman, tempat-tempat yang terkenal ya. Cuma saya belum pernah ya ke tempat-tempat itu, paling sekitaran Chiba doang, pakai tekikeng ya. Dan saya nggak pernah ya ke tempat-tempat yang bagus-bagus itu ya. Di Chiba juga sudah bagus ya, banyak pantai-pantai bagus, tempat-tempat taman-taman yang bagus. Paling suatu saat saya ingin ke Kamakura teman-teman, Kamakura ya, jadi mengunjungi patung Buddha yang besar itu teman-teman ya. Saya mau semedi di situ ya, depan patung Buddha ya, meditasi. Ya udah itu teman-teman ya, ini video terakhir. Jadi saya harap video-video yang sebelumnya ya dari saya bisa bermanfaat. Maksimal umur sampai 40 tahun teman-teman ya. Jadi masih ada kesempatan ya, mentok kayak saya dulu umur 36 apa ya, saya terakhir tuh di Indonesia. Saya ke Jepang umur 37.
36 ya, udah mentok teman-teman di Indonesia, bingung mau kerja apa. Sementara kerja di gudang gaji 2,5 ya, dari masuk kerja jam 8 sampai balik jam 12 malam kadang ya, bongkar muat kontainer teman-teman ya, kontainer pelabuhan itu capek teman-teman. Terus gajinya tuh ya alhamdulillah ya masih gajian, cuman ya giri-giri teman-teman, muri ya kalau maksain buat kerja di situ terus ya, dengan hidup bertiga ya di Cikarang lagi ya, lumayan mahal biaya hidupnya. Ya itu saya cukupkan sekian ya teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia ya, damai sejahtera selalu, hidupnya adem ayem tentrem, gemah ripah lo jinawi ya, amin.